diterima. Lanjut, di sini ada teori-teori dalam HAM bidang kesehatan. Yang pertama ada teori hak sosial. Menurut teori hak sosial, kesehatan adalah bagian dari hak sosial yang mencakup hak individu dan tanggung jawab sosial kolektif. Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang adil dan merata ke layanan kesehatan. Ini merupakan bahwa kesehatan tidak boleh diprivatisasi sepenuhnya. Sebaliknya, pemerintah harus aktif berpartisipasi dalam menyediakan layanan kesehatan universal. Lanjut, yang kedua, ada teori keadilan distributif atau distributive justice. Dalam teorinya tentang keadilan, John Rawls menawarkan gagasan keadilan distributif yang menekankan bahwa sumber daya kesehatan harus didistribusikan dengan cara yang memastikan bahwa anggota masyarakat yang paling kurang beruntung menerima manfaat yang paling besar. Ini berarti dalam hal kesehatan, orang miskin, orang tua, atau orang dengan disabilitas harus mendapatkan layanan kesehatan terlebih dahulu. Lanjut, yang ketiga ada teori kapabilitas atau capability approach. Teori kapabilitas diciptakan oleh Amartya Sen dan Martha Nussbaum, menekankan kemampuan seseorang untuk menjalani hidup yang sehat dan bermakna. Menurut perspektif ini, hak atas kesehatan adalah hak untuk mendapatkan akses ke sumber daya yang memungkinkan seseorang untuk mencapai standar kesehatan terbaik mereka. Negara yang bertanggung jawab membuat lingkungan yang memungkinkan setiap orang mengembangkan dan memanfaatkan kemampuan mereka. Lanjut, di sini dibacakan oleh Muhammad Agung Arafi. Selanjutnya, di sini ada pengaruh hubungan antara hak asasi dan kesehatan. Bisa terlihat di sini ada gambar lingkaran. Di lingkaran kanan bawah merupakan akibat tidak terpenuhi atau gagalnya pemerintah dalam memenuhi kewajiban. Kemudian, di lingkaran atas, erat kaitannya dengan hak atas kesehatan yang terlanggar oleh praktik-praktik kekerasan yang menjadi bagian di pelanggaran hak sipil dan politik. Di lingkaran kanan kiri bawah menggambarkan hubungan antara HAM dan kesehatan yang terjadi akibat kondisi masyarakat yang rentan. Next. Di sini ada implementasi hak atas kesehatan. Dalam upaya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi sebagai kewajiban negara mengimplementasikan norma-norma HAM pada hak atas kesehatan harus memenuhi prinsip-prinsip. Yang pertama, ketersediaan pelayanan kesehatan di mana negara harus memiliki sejumlah pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk. Yang kedua, aksesibilitas. Fasilitas kesehatan, barang dan jasa harus dapat diakses oleh tiap orang tanpa diskriminasi dalam jurisdiksi negara. Aksesibilitas memiliki 4 dimensi yang saling terkait, yaitu tidak diskriminatif, terjangkau secara fisik, terjangkau secara ekonomi, dan akses informasi untuk mencari, menerima, dan atau menyebarkan informasi dan ide mengenai masalah-masalah kesehatan. Ketiga, penerimaan. Segala fasilitas kesehatan, barang, dan pelayanan harus diterima oleh etika medis dan sesuai secara budaya, misalnya menghormati kebudayaan individu-individu, kearifan lokal, kaum minoritas, kelompok, dan masyarakat sensitif terhadap gender dan persyaratan siklus hidup. Juga dirancang untuk penghormatan kerahasiaan status kesehatan dan peningkatan status kesehatan bagi mereka yang memerlukan. Keempat, kualitas. Selain secara budaya diterima, fasilitas kesehatan, barang dan jasa harus secara ilmu dan secara medis sesuai serta dalam kualitas yang baik. Hal ini mensyaratkan antara lain personil yang secara medis berkemampuan, obat-obatan, dan perlengkapan rumah sakit yang secara ilmu diakui dan tidak kadaluarsa, air minum aman dan dapat diminum, serta sanitasi yang memadai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Hasmi. Lanjut, di sini ada kewajiban negara untuk memenuhi hak atas kesehatan. Yang pertama, menghormati hak atas kesehatan. Dalam konteks ini, hal yang menjadi perhatian utama bagi negara adalah apa yang tidak akan dilakukan atau apa yang akan dihindari.
negara wajib untuk menahan diri serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan berdampak negatif pada kesehatan. Contohnya, menghindari kebijakan limitasi akses pelayanan kesehatan, menghindari diskriminasi, tidak menyembunyikan atau misrepresentasikan informasi kesehatan yang penting, tidak menerima komitmen internasional tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap hak atas kesehatan, tidak menghalangi praktek pengobatan tradisional yang aman, dan tidak mendistribusikan obat yang tidak aman. Lanjut, di sini ada melindungi hak atas kesehatan. Kewajiban utama negara adalah melakukan langkah-langkah di bidang legislasi ataupun tindakan lainnya yang menjamin persamaan akses terhadap jasa kesehatan yang disediakan pihak ketiga. Membuat legislasi, standar, peraturan, serta panduan untuk melindungi tenaga kerja, masyarakat serta lingkungan. Mengontrol dan mengatur pemasaran, pendistribusian substansi yang berbahaya bagi kesehatan seperti tembakau, alkohol, dan lain-lain. Mengontrol praktek pengobatan tradisional yang diketahui berbahaya bagi kesehatan. Lalu ada memenuhi hak atas kesehatan. Yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menyediakan fasilitas dan pelayanan kesehatan, makanan yang cukup, informasi, dan pendidikan yang berhubungan dengan kesehatan, pelayanan prakondisi kesehatan, serta faktor sosial yang berpengaruh pada kesehatan seperti kesetaraan gender, kesetaraan akses untuk bekerja, hak anak untuk mendapatkan identitas, pendidikan, bebas dari kekerasan, eksploitasi, kejahatan seksual yang berdampak pada kesehatan. Jadi kesimpulannya adalah indikator dipenuhinya hak atas kesehatan adalah adanya progressive realization atas tersedia dan terjangkaunya sarana pelayanan kesehatan untuk semua dalam kemungkinan waktu yang secepatnya. Implementasi hak atas kesehatan harus memenuhi prinsip ketersediaan, keterjangkauan, penerimaan, dan kualitas. Tidak terpenuhinya hak atas kesehatan yang menjadi kewajiban negara dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia baik pada tingkat pelaksana maupun pembiaran. Perlu kesungguhan dari negara serta partisipasi semua pihak baik itu masyarakat itu masyarakat umum untuk dapat senantiasa meningkatkan kepedulian, monitoring serta mengevaluasi sehingga hak atas kesehatan dapat terpenuhi yang secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak positif pada pembangunan masyarakat Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanya. Oke, baik. Terima kasih dari kelompok penyaji yang sudah menyampaikan materi presentasinya tentang hak asasi, terutama hak asasi dalam bidang kesehatan. Silakan dari teman-teman yang lain, ya, apabila ada yang mau bertanya ataupun beda pendapat terkait dengan apa yang sudah disampaikan ataupun mau menambahkan materinya belum lengkap, silakan kita berdiskusi terbuka. Izin Izin bertanya. bertanya untuk Silakan kelompok panelis, kelompok penyaji untuk memandu teman-teman bertanya. Boleh untuk Desma dulu. Izin bertanya, kelompok bagaimana sih diskriminasi itu dapat mempengaruhi pemenuhan hak atas kesehatan? Terima kasih. Ya, tampung dulu ya tiga penanya atau tiga pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Ya Allah, Rinsa. siapa?
Izin bertanya, saya Ratisana. Bagaimana apa hubungan antara hak atas kesehatan dan hak atas pendidikan dalam konteks pencegahan penyakit? Terdengar atau tidak? Bisa didengar nggak? Bisa diulangi dalam konteks apa tadi? Apa hubungan antara hak atas kesehatan dan hak atas pendidikan dalam konteks pencegahan penyakit? Ya, baik. Izin bertanya, sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program kesehatan? Bisa diulang lagi toh pertanyaannya? White, sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program kesehatan? Oke, baik. Sudah ada 3 pertanyaan. Silakan dari ketiga pertanyaan tersebut dijawab mana yang lebih bisa dijawab dahulu. Oke, baik. Mungkin di sini saya akan jawab pertanyaan dari Desma terlebih dahulu. Jadi Desma nanyakan bagaimana diskriminasi dapat mempengaruhi pemenuhan hak atas kesehatan. Jadi diskriminasi dapat menyebabkan ketidakadilan dalam akses terhadap pelayanan kesehatan. Kelompok minoritas, perempuan, penyandang disabilitas, dan orang dengan status sosial ekonomi rendah seringkali menghadapi hambatan yang lebih besar dalam mengakses perawatan kesehatan. Diskriminasi juga dapat terjadi berdasarkan jenis kelamin, ras, orientasi seksual, atau identifikasi gender yang menyebabkan ketimpangan dalam diagnosis, perawat, atau dukungan yang diberikan. Jadi untuk memastikan hak atas kesehatan terpenuhi, penting buat layanan kesehatan disediain secara adil dan inklusif tanpa didiskriminasi. Apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas. Yuk lanjut dengan pertanyaan berikut atau jawaban selanjutnya. Baik, Pak. Saya diskusi sebentar, Pak, setelah kelompok. Oke, baik. Sambil menunggu jawaban dari kelompok panelis, jadi kita setuju ya, sepakat bersama-sama bahwa dengan adanya diskriminasi ini dapat mempengaruhi hak untuk mendapatkan kesehatan setiap individu. Nah, dari teman-teman semua pernahkah mendapatkan perlakuan ataupun diskriminasi terhadap kesehatan? Atau bisa berikan contohnya? Ada yang bisa kasih pendapat? Muhammad Gali, gimana menurut pendapat Muhammad Gali? Ya, Pak. Ya, silakan.
Silakan dikomentari apa yang tadi yang sudah saya sampaikan, pendapatnya. Ayo, silakan. Pak, Ada? Ya. Alhamdulillah saya nggak pernah didiskriminasi, Pak. Sama tetangga nggak pernah. Oke. Tidak ada pendiskriminasian ya selama ini. Kalau menurut Vivi Aprianti, pernah mendapatkan diskriminasi sih Pak. oke, berarti hak asasi dalam bidang kesehatan di Indonesia sudah berjalan dengan baik ya. Pak izin Pak, boleh? Boleh, silakan. Saya mungkin sedikit dari pengalaman saya ya Pak. Ya, Kalau banyak misalkan juga nggak apa-apa. dari ini sih Pak, perbedaan asuransi kesehatan. Kan asuransi kesehatan itu kan ada yang dari pemerintah, ada yang dari non-pemerintah. Biasanya tuh yang dari pemerintah itu agak ada yang dikebawahin atau terlalu nggak dipeduliin. Dan kalau misalkan dari yang formal, itu biasanya dia fasilitasnya lebih dikasih yang bagus-bagus. Tapi mungkin sekarang-sekarang ini udah banyak yang pemerintah ataupun dari ketenaga kerjaan itu biasanya udah sama fasilitas. Tapi kalau yang saya rasain sendiri sih antara asuransi informal sama formal itu masih ada cukup jauh perbedaan kalau misalnya kita berobat ke rumah sakit negeri ataupun swasta. Begitu Pak, terima kasih. Ya, baik, menarik ya dari apa namanya pendapat teman kita Desma CS ya. Ada berapa orang di situ? Ada 2 orang atau 3 orang. Ya, di sini terkait merasa ada diskriminasi ya, lebih arahnya ke situ antara pasien ataupun kita sebagai pengakses pelayanan kesehatan dari asuransi umum ya ataupun asuransi formal, ya semuanya sih formal ya, asuransi umum perusahaan ataupun asuransi yang dikelola oleh pemerintah seperti itu ya.